Iya sih. Ya kan? Cuma kalau gue di pagi deh, Indra. Nah, lu di pagi, gue di malam. Oh. Bedanya di situ. Malam Berarti atau lu tuh pagi. latihan ya, Indra ya? Maksud gue begitu lu mau perform, Ya. sumpah lu? Latihan. Ngomong sendiri di depan kaca gitu. Ini kira-kira enaknya gue ngomong apa segala macam. Oke. Udah mulai? Ini apa nih cetek? Oh udah mulai? Oke. Sorry, abis tadi. Indra! Gimana, Nak? Kenapa harus lu yang tahu? sosok baru ketemu. Oh iya, sosok. Sorry. Gila, Onat. Apa kabar, Indra? Baik. Thank you lo, Indra. Terima kasih, sama-sama. Gue terakhir ngechat lo kan Indra siapa namanya? Indra Bruckman ya? Terus gak masuk ya? Nggak masuk. Udah basi banget. Basi ya? Basi banget. Bercandain nama tuh. Onat lu yang bolong tengahnya ya gitu. Udah gak dapet ya, Indra? Iya, udah gak dapet. Tapi lu sering gak, Indra, digituin? Sering sih, biasanya Indra Jegel. Oh ini komika ya, Indra Jegel gitu. Ini basi. Basi banget. Udah, tuh. Biasanya kayak gitu-gitu referensinya gak terlalu banyak tuh. Gak terlalu banyak. Iya. Indra, tapi kalau ngomongin lo, gue tuh sering nonton YouTube lo Nyet, zaman dulu. Dengan komedi absurd lo kan. Oke. Terus gue bingung deh kenapa lo dapet julukan Prince of Mind Blowing. Sebenarnya bukan dapat julukan, tapi gue lebih ke gue yang ngasih orang, nih gue Prince of Mind Blowing gitu, kayak self proclaim. Iya. Jadi itu lo memproklamasikan. Ya, memproklaim diri gue Prince of Mind Blowing karena waktu itu demi apa ya? Kayak promo. Waktu itu di 19 sorry. Di 2019 gue bikin tour stand up comedy solo, judulnya Pengakuan. Oke. Jadi dalam rangka promosikan itu, gue self proclaim diri gue Prince of Mind Blowing, gitu. Jadi kan ada kontroversi tuh, ada polemik. Iya. Apaan sih lu ngaku-ngaku dan segala macem. Jadi ya udah, secara nggak langsung itu yang ngangkat promo show gue. Oke. Tapi kalau ngomongin show lu sendiri, gue penasaran deh karena gue musisi kan ya. Oke. Kalau musisi kan kita ngeband latihan, baru perform. Betul. Itu ternyata terjadi juga di stand up. Terjadi. Jadi sebelum perform lu ngapain? Sebelum perform, apa yang gue tulis, gue coba dulu. Nih kira-kira apa yang gue tulis lucu atau enggak nih di publik. Gitu. Lu coba ke orang apa lu coba sendiri? Ada beberapa part yang gue coba ke sendiri dan gue yakin ini lucu. Ada beberapa part yang nggak gue yakin, itu gue coba ke orang. Jadi ada namanya tuh kayak latihan gitu lah. Jadi setiap komunitas dulu sebelum pandemi itu ada beberapa komunitas yang ngadain kayak tempat latihan stand up gitu. Oke. Jadi gue datang ke situ buat ngetes materi-materi yang kira-kira gue nggak yakin nih lucu atau enggak nih. Gitu. Tapi sisanya yang gue yakin lucu gue keep. Jadi biar surprise aja ketika show. Anjir Indra ada materi kayak gini ternyata gitu. Oh gitu. Gitu. Jadi setiap lu perform itu sebenarnya sesuatu yang udah lu latih ya? Udah gue latih. Emang gak spontan? Nggak spontan dong. Thank you ya. Thank you. Kenapa titis tiap? Itu kalau udah spontan ya? Iya, itu Aduh, emang udah. Berarti itu bukan sesuatu yang spontan ya? Enggak. Udah dong. Enggak. Emang itu based on practice? Iya, based on practice. Udah gue konsep juga sebelumnya, udah gue tulis. Kira-kira kayak gimana. Runutan apa yang akan gue omongin dan segala macam itu udah gue tulis. Oh kayak ngeband ya? Kayak ngeband. Maksud gue kayak, berarti awalnya tuh setlist ya? Kayak setlist gitu. Lu tahu apa yang lu omongin di awal, tengah-tengah dan akhir gitu. Oke. Dan yang akhir udah harus pecah banget dong? Udah harus pecah banget dan memorable gitu. Pernah nggak Andra nggak pecah? Maksud gue lu udah settingin nih. Awalnya ini terus ya udah datar aja. Lu pernah ngalamin itu nggak? Di awal-awal sering. Di awal gue berkarir sebagai stand up comedian. Oke. Karena waktu itu orang-orang belum tahu gue, belum tahu karakter gue kayak gimana. Jadi ketika gue bawain materi itu, mereka, ini apaan sih maksudnya? Gitu. Iya. Tapi akhirnya setelah orang tahu dan gue udah ada di TV gitu, di Kompas TV, sering muncul. Jadi orang-orang udah terima karakter gue kayak gimana. Oke, ngerti gue. Tapi kalau sekarang ini cukup jarang sih kalau gue bilang. Cukup jarang apa nih? Cukup jarang kalau gua ada yang nggak ketawa gitu. Cukup jarang ada yang nggak ketawa karena udah tahu karakter gua kayak gimana. Oke. Tapi kan gue tahu data lo nih ya. Anjing data BJ. Lu katanya pendiam nih Indra. Iya. Terus kok tiba-tiba lu pengen jadi stand up? Berarti kan menurut gue stand up adalah orang yang berdiri sendiri loh. Iya betul. Tanpa dikawal ya. Maksudnya kalau band aja ada. Actor aja rame. Iya. Stand up kan lu berdiri depan mic sendiri ini. Kok lu berani sih Nyet? Itu cukup jadi pergolakan batin sih pada awal-awal. Karena waktu gue memutuskan buat ikut stand up dan stand up di depan banyak orang tuh, gue ngerasa nggak nyaman. Karena gue kayak lu
dari nature diri lu sendiri itu lu ngedobrak itu kan? Iya. Pasti kan. Tapi akhirnya jadi challenging ketika kok orang-orang lucu ketika stand up, kok gue enggak ya? Gitu. Itu awalnya. Itu awal. Lu ngerasa sekitar lu lucu, lu biasa. Iya, gue ngerasa ada orang yang stand up tapi materinya biasa aja. Tapi kok orang-orang pada ketawa nih. Ada sesuatu nih berarti nih, iya kan? Jadi gue mulai kayak nyari tahu kok dia bisa bikin orang ketawa, kok gue nggak bisa. Oke. Padahal gue ngerasa diri gue lucu, ada ego di situ kan, Oh, iya, ada ego di situ iya. pasti. Kok gue nggak lucu ya ketika di atas panggung. Terus iya, terus akhirnya gue beli buku, gue lupa siapa namanya, Stephen King, pokoknya Larry King Larry King dari CNN. Iya betul, Yes. Larry King CNN. Gue cari tahu gimana caranya beli buku dia, gimana caranya komunikasi ke orang dan segala macam. Anjing berat juga lu ya. Iya, gue cari tahu gimana caranya dan akhirnya gue baca-baca, gue praktekin, akhirnya setahun lebih baru akhirnya bisa bikin orang ketawa gitu. Oke. Jadi problemnya bukan karena gue nggak lucu, tapi cara penyampaian gue yang salah. Message-nya nggak kena ke mereka. Betul. Oke. Apa yang gue maksud itu mereka nggak nangkep gitu. Oke. Nah, lu begitu ikutan stand up comedy yang di Kompas berarti Di ya? Kompas. Itu lu dalam rangka apa awalnya? Tiba-tiba kayak anjing gue ikut gitu. Apa kayak I wanna be famous? Nggak ada apa motivasi buat famous juga. Waktu itu iseng-iseng sebenarnya. Ketika gue udah nyaman di stand up dan bisa bikin orang ketawa, terus ada kompetisi ini nih. Dan kompetisi kan cukup famous kan, melahirkan banyak orang-orang yang mungkin sekarang udah terkenal kayak Ernest gitu, Ari Kriting, Babe gitu segala macem. Terus gue ngerasa, oh kayaknya gue harus step ahead nih. Oke. Dari level gue sekarang. Gue udah bisa bikin orang ketawa. Gimana caranya gue naikin level? Oh gue ikutan ini aja deh. Gitu. Oke. Kalaupun nggak keterima, ya udah nggak apa-apa. Karena waktu itu, waktu zaman gue itu banyak audisi nih di beberapa kota. Cuma gue ikutnya satu kota doang, di Jakarta doang. Padahal udah diajakin sama anak-anak, yuk ke Surabaya yuk. Kalau gagal ntar kita ke Bandung. Oh niat lu ya? Iya, anak-anak yang niat. Oh, Kalau gue anak-anak sih enggak gitu. Oke. Oh, enggak usah lah. Karena gue ikut ini itu cuma iseng-iseng doang. Oke. Tapi akhirnya gue ikut Jakarta dan lolos. Oke. Gitu. Dengan materi yang absurd itu kan? Ada materi yang absurd, ternyata Radit suka. Oke. Gitu. Waktu itu kan jurinya Radit Oke. sama Om Indro, jadi ya udah. Gue laluin itu, ternyata itu ngebentuk gue sebagai stand up comedian yang lebih dalam. Oke. Daripada sebelumnya gitu. Lebih pro lah ya. Iya. Nah berarti Indra kalau ngomongin psikis lo nih dari orang bukan orang biasa, maksudnya dari manusia normal, tiba-tiba lu juara 3 kan ya? Juara 3. Akhirnya lu tahu dong nih, anjing gue stand up comedian juara 3 lagi ya. Nah. Ada perubahan gak lo? Lu ngerasa ini gak sih dulu pas awal Killing Me Inside tuh ada star syndrome ketika awal-awal karir? Kalau gue banget lah. Iya Gua kan? narsis. Iya, Gua iya. Itu sama. Sama, menurut gue star syndrome itu adalah fase. Oke. Ketika lu belum mendapatkan ini dan ketika lu berkarir dan mendapatkan ini, lu ngerasa kaget dan ngerasa I'm famous. Oke. Gitu. Oke. Gue juga merasakan hal itu di awal ketika gue suci. Tapi akhirnya kayaknya bukan ini deh yang gue cari gitu. Emang hal ternorak apa sih sampai lo ngomong bukan ini gue cari. Emang waktu itu ngapain? Gue mulai mempertanyakan ketika orang-orang pengen tahu seluk-beluk kehidupan gue. Oke. Nah, iya kan? Bener gak sih? Iya. kan? Iya. Kayaknya nggak penting banget deh kehidupan personal gue tuh nggak penting banget. Banyak Iya. orang yang pengen tahu, jadi kayaknya ngerasa mungkin ini impact dari apa yang gue lakukan di stand up. Tapi apakah ini yang gue pengenin ya? Ketika orang-orang kayak dulu gue sering ngelihat acara gosip, artis ini lagi masak ini loh di rumahnya. Iya. Maksud gue nggak penting banget dong, iya kan? Itu gue juga. Iya kan? Sampai sekarang loh. Nah, itu dia. Terus ketika gue dapat hal yang sama, kok gue jadi ngerasa apaan sih lu gitu. Oke. Nah itu. Dan lu uncomfortable, lu nggak suka itu? Nggak suka. Gue ternyata gue baru tahu core gue itu gue suka bikin orang seneng. Itu doang. Poin gue adalah kenapa gue tetap stand up adalah gue seneng bikin orang ketawa. Itu Tapi doang. lu seneng gak stand up? Maksud gue, lu seneng. Lu happy kan? Happy banget gue. Oke. Bikin orang ketawa. Oke. Happy banget. Dalam hidup lu juga happy? Happy. Walaupun lu tadi bilang umur sekarang 30 ya? 30 saya. Lu pasti banyak mengalami fase dari 20 to 30 dong? Iya. Tetap happy nggak? Gue sih nggak ya, 31. Masalah happy yang kayak gimana nih? Masalah happy dalam pencarian jati diri. Menurut gue happy atau nggak happy itu cuma apa ya? Kayak
mie di dalam bungkus. Oke, mie instan kan? Mie instan di dalam bungkusnya Oke. itu. Yang lu nikmati mie instan. Tapi plastiknya, bungkusnya itu nggak lu nikmati. Oke. Jadi poinnya adalah hal happy atau nggak happy itu satu paket. Oke. Iya kan? Oke. Lu nggak bisa memisahkan masalah happy atau nggak happy itu dalam satu, gue mau happy doang. Oke. Atau gue sebel deh kalau nggak happy. Nggak bisa dipisahin tuh. Itu satu paket. Oke. Jadi ketika gue di fase sekarang, apapun yang gue lakukan, happy atau nggak happy, gue ngerasa, ini mah satu paket nih. Dari apa yang akan gue rasakan sekarang, gitu. Anjing. Kalau Happy Salma lu tahu nggak? Tahu gue happy sama. Bagus ya? Bagus. Bagus. Dra, oke. Gue tau banget fase lu. Berarti di saat lu lagi jedar juara 3 terus off air lu Oke. banyak bla bla bla. Lu ngalamin kayak fase dimana kayak lu turun naik dan lu kayak ini gue apa ya gitu. Lu ngalamin itu nggak? Ngalamin. Oke. Jadi ada di fase dimana gue ngerasa kok teman-teman gue banyak yang lebih sukses daripada gue gitu. Oh lu ngalamin itu? Ngalamin itu. Oke. Dan Mungkin lu syirik dong. pasti lah. Oke. Pasti. Jadi kayak ada penyakit hati yang mencoba membenarkan dia kan cuma begini doang, kok lebih terkenal. Dia kan cuma begini gue doang, kok jobnya lebih banyak. Gue jadi kayak ngerasa ngebandingin diri sama orang lain. Oke. Gitu. Kayaknya gue bisa lebih baik deh daripada mereka. Secara look atau secara materi kayaknya gue lebih baik daripada mereka. Oke. Tapi kayaknya itu yang mengikis gue sebagai personal deh. Jadi kayak jiwa gue mengalami abrasi gitu, jadi kikis sedikit untuk iri dengki ke orang lain. Tapi akhirnya gue ngelawan itu dan akhirnya, udahlah, nggak apa-apa. Toh rezeki ternyata ada yang ngatur. Waduh. Iya kan? Ada. Iya, ada yang ngatur dan kita nggak tahu datangnya rezeki itu kayak gimana. Makanya sekarang gue lebih, udahlah, slow aja udah. Lebih santai gitu. Keren juga lo Ndra ya. Kayaknya perjalanan hidup deh. Kayaknya perjalanan hidup ya. Iya. Tapi lu ngalamin fase itu ya. Ngalamin. Dan lu ngalamin fase di mana tadi lu cerita off air lu ke Bali. Lu 9 bulan mencari jati diri lu. Mencari jati diri. Kemana jati diri lu? Maksudnya kenapa lu bisa di tahapan kayak anjing gue mesti ke Bali, gue mesti nyari nih. Gue siapa sih gitu. Nah, apa trigger itu Ndra? Triggernya gue udah mulai mempertanyakan apa yang akan gue lakukan di stand up atau di entertain selanjutnya. Oke. Apa sih yang gue cari nih sebenarnya? Apa sih yang gue pengen? Kadang-kadang karena kita sering berkomunikasi sama orang, kita sering bersosialisasi, Ya. kadang-kadang kita lupa untuk bersosialisasi sama diri sendiri. Oke. Nah itu dia. Kenapa gue ke Bali kemarin? Itu gue pengen lebih dekat, lebih personal ke diri gue sendiri. Gue sebenarnya pengen ngapain? Gitu. Oke. Dan itu gue lakukan selama 9 bulan di Bali. Gue ngelepasin job gue di Jakarta, kerjaan gue di Jakarta. Jadi 9 bulan di Bali itu gue pure nggak ada kerjaan, duit juga dari tabungan gue doang. Akhirnya ya udah, gue dapat jawaban itu kalau ternyata hidup itu jalanin aja. Oke. Kita nggak akan pernah tahu ke depannya kayak gimana. Kita nggak bisa ngebaca masa depan dan hal-hal di luar kendali kita itu nggak bisa kita kendalikan. Oke. Nggak bisa kita harus kayak gini gitu, nggak bisa. Berarti selama lo di Bali 9 bulan tuh akhirnya lo berpikir nggak siapa yang manage yang mengendalikan itu semua? Akhirnya siapa Ndra? Akhirnya alam kayaknya. Iya. Tapi nggak Bandukun ya? Enggak dong. Takutnya Anjing tahu. Gue takutnya Mbak Dukun. Enggak, lu setelah gue soalnya juga ada di fase itu. Sempat gue mencari gue tuh mau jadi apa sih? Iya. Gue tuh kenapa? Wah, gue pernah. Apalagi di umur lu 31 kayaknya emang itu fase manusia deh. Gue kadang-kadang suka dicurhatin sama orang yang umurnya tuh 22, 23, 24 gitu-gitu. Dan so tahu kan? Enggak, lebih ke mereka mau nanya ke gue gitu. Kayak gimana? Iya. Tadi lu bilang kayak Nat banyak banget yang datang ke kosan gue untuk bertanya tentang apa sih? Maksud gue kenapa lu yang dipertanyakan? Karena menurut teman-teman gue ini, gue lebih wise mungkin. Waduh. Kayaknya karena di antara banyak yang lain tuh, gue lebih random orangnya. Tapi gue lebih slow gitu. Jadi kayak teman-teman gue yang lain tuh sibuk bikin konten untuk kayak menaikkan engagement mereka. Oke. Supaya tetap eksis, tapi gue nggak ngelakuin apapun. Tapi kalau misalnya gue bikin show, ada aja yang datang gitu. Oke. Gimana sih bang, lu kok slow banget ngelaluin hidup atau di dunia entertain dan segala macem? Jawaban gue, ya udah lu jalanin aja hidup lu.
Ya jalanin gimana bang? Ada nggak pernah gitu? Ada jalanin gimana. Lu akan tahu jawaban itu ketika lu ngelewatin semua itu. Oke. Kan hal-hal di dunia ini kan paradoks ya. Kayak fase manusia tuh dari bayi, anak kecil, remaja, dewasa, akhirnya balik lagi jadi anak kecil ketika tua, iya kan? Semuanya akan balik ke situ awal-awal. Kenapa lu nggak ngelakuin semua ini dari titik nol? Wah, Pertamina dong. Iya. Dari nol ya. Oke. Kenapa lu nggak melakukan semua ini dari titik nol? Dari ketika awal motivasi lu ikut stand up atau lu bermusik, ya. Kenapa itu nggak lu lakuin sekarang lagi? Kenapa lu sekarang ngerasa lu ada di titik 10 atau 9? Ya. Kenapa lu ngelakuin semua ini ternyata lu tuh bukan siapa-siapa? Ya. Iya kan? Kadang-kadang kita motivasi memulai sesuatu tuh kan dari nol. Dari cuma bikin orang senang doang sama musik, dari lu gitu, anak band. Kalau dari kasus gue tuh, kenapa lu nggak ngelakuin semua itu dari titik awal ketika lu senang bikin orang ketawa? Kenapa sekarang di fase ini lu udah cukup dikenal orang, lu ngelakuin sesuatu tuh demi engagement? Oke. Iya kan? Kenapa lu nggak ngelakuin semua itu dari awal lagi? Setiap hari itu berulang. Kenapa lu nggak coba lu ada di titik nol? Oke. Itu yang gue coba ngasih tahu ke teman-teman gue yang curhat kayak gitu. Iya sih bang, gue sekarang ngerasa kayak gue tuh udah jadi sesuatu, gue udah jadi seseorang gitu. Oh banyak? Iya ada. Lu buka praktek apa gimana sih, Drew? Gue nggak buka praktek. Cuma gue kasih tahu aja kalau misalnya lu mau ngobrol yang deep ke kosan gue aja nggak apa-apa. Terbuka untuk semua orang kok. Maksudnya yang kenal sama gue kok. Iya. Anjing, lu berat juga ya ternyata. Itu sisi lain yang nggak banyak orang tahu tentang gue gitu. Oke. Gue tuh sering denger juga deh stand up atau komedian, even di luar atau di dalam. Oke. Tingkat depresi mereka tuh lebih tinggi deh. Lu merasakan itu nggak? Karena ada hal di mana mereka punya masalah jiwa, tapi di saat yang bersamaan mungkin mereka harus dituntut menyenangkan orang. Oke. Gitu. Jadi mungkin dia patah hati atau ada masalah di keluarga, tapi ada job yang mengharuskan mereka untuk menghibur orang. Oke. Ada tingkat depresif itu kan, berarti dia harus menanggalkan dulu nih masalah di keluarganya dia nih, atau masalah pribadinya dia nih untuk menghibur banyak orang. Jadi mungkin ada ego di mana kok gue banyak masalah, tapi gue menghibur orang ya. Tapi diri sendiri kok gue nggak terhibur ya gitu. Lu merasakan itu nggak di hidup lu? Dulu gue merasakan, tapi sekarang ya udahlah, ini profesionalisme gitu, ini resiko yang harus gue tanggung, yang harus gue jalanin, jadi ya udahlah, ngalir aja udah. Anjir. Udah ngalir aja udah. Indra. Tai. Lu paham lah maksudnya lah ya. Paham. Ketika lu ada punya masalah pribadi tapi ya lu harus nge-band di depan orang banyak, hibur orang gitu. Polanya mirip ya? Iya, polanya mirip mungkin. Oke. Dra, emang kalau misalnya ngomongin hal terdepresi, lu dari umur 0 sampai sekarang lu 30, lu pernah ngalamin fase di mana lu fucked up banget nggak? Gue ngerasa nggak fucked up banget sih. Kalau misalnya di compare sama kehidupan orang lain, mungkin banyak yang jauh lebih fucked up lah ya daripada gue. Kalau yang paling personal buat lo deh, I don't know, family atau materi lo kayaknya nggak keterima atau gue nggak ngerti deh. Lebih ke konsep kehidupan sih gue tuh fucked up-nya sih. Iya. Kenapa? Konsep kehidupan yang mana? Gue ngapain gitu. Ini eksistensial manusia ini mau ngapain sih? Gitu. Gue lebih fucked up ke situ, kayak gue ngelawan arus kehidupan. Gue pengen ngelawan arus waktu dan segala macem. Gue ngelawan arus lebih ke nih kita ngapain sih? Iya, gue sering kayak gitu. Bertanya itu? Gue sering bertanya kayak gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya nggak akan mungkin gue dapat jawabannya. Ya oke. Tapi itu bikin gue stres sendiri. Oke, yang pada akhirnya nggak jadi apa-apa ya? Nggak jadi apa-apa. Tidak ada jawaban, tidak ada manuver apapun. Betul, nggak ada manuver apapun, nggak ada perubahan yang akan terjadi. Kalau gue menemukan jawabannya pun, sampai akhirnya ya udah, gue jalanin aja sekarang. Oke. Itu udah fase-fase dulu lah. Oke. Kalau ngomongin sekarang, lu proud nggak soal stand up comedy atau gue nggak tahu deh. Kalau di sini menurut lu masih oke nggak stand up comedy dijadikan sebuah pekerjaan?
Menurut gua masih oke sih. Tapi karena sekarang udah usianya dari awal stand up di Indonesia ada sampai sekarang tuh kan usianya kalau gua nggak salah 12 atau 13 tahun lah. Oke. Is it better? Maksud gue oke nggak? Menurut gua agak sulit karena sekarang orang nggak ngeliat stand up, tapi orang ngeliat siapa. Oke. Gitu. Jadi lebih ke sosok. Gue pengen nonton stand up, gue pengen nonton Muslim. Oke. Muslim Coki. Gitu. Oke. Gue pengen nonton Ernest. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang baru, lu harus punya sesuatu yang seenggaknya bisa ngebedain lu dengan stand up comedian yang lain. Oke. Karena masing-masing udah punya pasarnya masing-masing yang base-nya udah kuat nih. Oke. Gitu. Kalau untuk gue sendiri sih, menurut gue udah better lah. Kalau buat gue personal Buat ya, karena personal kan 12 tahun, maksud gue ini bisa dijadikan sebuah pekerjaan gak? Karena itu yang ditanyakan sama bapak gue. Lu gitu. misalnya musisi mau jadi apa? Ya sulit dijawab, cuman kan gue lakukan ya. Karena poinnya as a artis ya, sebagai seniman, yang penting jangan berhenti berkarya dan berkreasi sih. Oke. Jangan berhenti, nggak usah puas dengan apa yang udah lu lakuin. Klise banget ya. Klise banget. Klise banget ya. Tapi itu bener tau. Bener kan? Bener. Tapi itu bener. Maksudnya kalau misalnya lu nggak ngelakuin sesuatu, masa lu pengen ngelakuin kontroversi sih? Waduh, enggak kan? Iya Kita dong. harus terus berkarya dan segala macam. Sesuatu yang positif lah. Buah pikiran dan segala macam. Gitu paling. Oke, nice. Yang penting jangan berhenti berkarya. Karena kita kan artis dalam kalimat sesungguhnya ya. Iya, seniman. Seniman kan. Nice. Dra, oke, lu masih inget gak Dra, materi pertama lu stand up? Lu masih inget gak? Lu pertama kali nulis nih. Iya. Abis nangis. Nah, lu masih inget lagu lu? Inget gue. Ingat lu ya? Ingat gue. Lu masih inget gak materi awal yang lu tulis dan lu pede banget, ini gua nih pecah nih gua. Lu masih inget gak? Coba kira-kira kita ketawa gak ya? Jadi dulu tuh. Lu deg-degan gak? Lu masih gak? Lu nulis nih ya kan? Ini materi yang menurut lu kayak apa ya? Ini nih. Iya. Ini pasti orang ketawa nih. Ini gitu. nih. Ya. Yang pas pertama gue stand up ya. Kayak tebak-tebakan gitu. Gue tahu artis yang suka ngupil. Gue bilang, siapa tuh? Kata penonton. Si Upil Jamil. Oke. Sumpah lu Ndra. Iya. Itu materi pertama awal-awal deh? Iya, awal-awal. Orang jarum jatuh aja kedengeran tuh. Habis gua ngomong kayak gitu jarum jatuh kedengeran tuh anjing saking heningnya. Oke. Udah. Aduh, nggak tahu gua. Aduh. Lu di atas sendirian, nggak ada backupan siapapun nih kan. Udah malu ya kan pasti itu. Gara-gara si Upil Jamil itu. Iya, si Upil Jamil itu. Tapi kan sekarang dia yang malu kan? Gua gak gitu-gitu ya. Sorry. Mana deh? Iya kan. Sorry. Oke, enggak, tapi lu nyadar kayak this is my masterpiece. Lu masih inget enggak materi lu yang sering lu ulang bertahun-tahun, ya 10 tahun yang lalu, lu masih inget enggak materi yang kira-kira orang ketawa nih? Ini gue pengen ngetes lu ya, biar kita ketawa enggak ya? Ini harus masterpiece lu nih. Jadi orang kayak what the fuck. Bangsat lu udah nonton di Vindes pasti udah ada. Itu tuh sebenarnya masterpiece gue. Tapi gue ganti yang lain. Oke. Yang kira-kira ini lu tahu lah ini bakal anjing nih kalau nggak ketawa dia yang goblok gitu. Coba ya. Di daerah rumah gue. Iya. Oke. Oke. Di daerah rumah gue ada tulisan di gangnya tuh ada tulisan ngebut benjol. Temen gue lihat situ dia ngebut jatuh palanya benjol. Besoknya dia kapok. Lewat situ jalan pelan-pelan. Tapi masih benjol juga. Karena benjolnya kemarin belum sembuh. Iya. Sebenarnya nggak masterpiece sih, cuma konyol doang. Oke. Cuma konyol doang gitu. Itu kan salah satunya. Iya, lagi dong. Ya, tai lah. Lagi dong. Banyak lu kalau nonton. Aduh. Oke, lagi dong. Satu lagi dong. Jadi kalau ada Indra, kita akan beli tiketnya semua rame-rame. Oke. Lagi dong. Satu lagi dong. Keluarin dong latihan-latihan yang di kosan lo sampai lo meninggalkan rumah lo. Beban. Oke. Jangan ngewe sama cewek yang suka makan biskuit. Loh, kenapa? Desahannya nggak enak. Kok gitu? Danan. Dia tahu dia jadi orang tua. Danan ada tuh. Ada. Itulah. Oke, berarti lu udah ngalamin fase banyak banget dalam hidup lu ya. Nah, lu ngerasa ada perubahan nggak di market lo?
Kan berarti pas lu dulu juara 3, Oke. mungkin sekarang mereka juga Oh, udah iya, pada tua iya, nih. udah pada Kayak tua. Danon tadi kan yang ngerti yang usia lu ya. Yang tua-tua ya. Itu lu akan selalu improve nggak? Komedi sama kayak musik itu masalah relatable. Oke. Iya kan? Seenggaknya kita bisa nggak menyamakan dengan zaman sekarang nih. Oke. Berarti harus ada improve yang harus gue lakukan untuk seenggaknya nggak ketinggalan zaman nih. Kalau Oke. misalnya gue ngebahas masalah kayak begal, Oke. kayak apa ya yang zaman-zaman dulu tuh, kangen band. Oke. Itu kan topik-topik yang sering diangkat sama komik dulu kan ya. Oke. Kalau sekarang udah nggak relate dong. Enggak. Nah, Berarti. coba lu contohin ya relate zaman sekarang kayak gimana? Tai. Coba, itu kan Udah lah. kangen band, Bangsa. begal, itu kan itu lawas. Kalau yang relate zaman sekarang tuh kayak apa coba ya? Kita Enggak, kalau gue tuh nggak pernah bikin sesuatu yang current issue, nggak pernah gue. Oke. Karena pasti lekang sama zaman. Oke. Jadi Itu lu patenkan dalam hidup lu tuh. iya, jadi kayaknya ini bakal dibahas sama orang lain deh. Oh, ngerti gue. Iya, pastilah. Iya. Udah, gue nggak mau bahas masalah itu. Current issue nggak. Bukan jadi topik yang harus gue angkat di stand up gue. Oke. Gitu. Oke. Wah, keren juga lu, Ndra ya. Kenapa keren? Biasa Biasa aja. Enggak, Biasa aja lah. Enggak, biasa kan itu kan jalur teraman buat tetap stabil. Oh, ya? iya. Iya dong. Iya, Nah, lagi isu apa diangkat. Lu kenapa tidak melakukan itu? Karena lu takut sama orang lain. Salah satunya itu lebih dari itu kayaknya masalah idealisme sih. Oke. Lu masih punya idealisme nggak? Sekarang? Iya. Oh, enggak dong. Enggak ya. Lebih ke money. Yang penting Enggak. Tapi gua masih banget. Gue juga iya. enggak. Dan idealisme lu paling lu salurkan di hal yang lain kan? Iya. Kalau gue lebih setuju, gue tuh middleman. Oh, lebih Gue ke nggak mau ke kiri, gue nggak mau ke kanan. lebih ke ini ya, kompromi. Kompromi. Oh, iya. Padahal gue tahu yang kiri nyampe banget. Oke. Iya, gue tahu keren. Yang kanan nih misalnya kurang tapi iya duit. Iya. Gue di tengah aja dah. Oh iya. Gue nggak mau yang terlalu begini. Lu gitu nggak orangnya? Untuk saat ini enggak. Lu kemana? Kiri kanan? Tetap ke idealisme gua. Kalau idealisme itu lebih ke kiri ya. Berarti? Lebih ke kiri. Kiri. Lu masih kiri banget orangnya. Kiri banget orangnya. Tapi lu pas di kiri lu nemuin kiri lagi nggak? Ada tuh orang udah ke Ada ya? kiri lagi. Enggak sih, kayaknya Maksud gue tetap yang stabil. udah yang nggak mikirin materi deh. Yang Oh. penting gue idealis, gue paling nyampe gitu. Lu di situ nggak? Enggak, karena gua masih susah juga. Kan ada kan, Dra? Ada. Ada nggak teman lu yang udah ke kiri lagi nih? Kayaknya ada karena ini orang secara ekonomi udah stabil. Oke. Gitu. Jadi Oke. dia cuma menyalurkan dia suka apa dan segala macem itu ya udahlah suka gue aja lah. Iya, Gue iya. nggak ngarepin materi dari sini juga kok. Oke. Gua udah Ya itu settle. kan bedanya kita dari yang kiri-kiri banget ya. Bener, Maksudnya kita kan emang cari duitnya di sini. Iya. Ya kalau mau kiri banget kita juga bisa. Bisa. Cuman kita cari duit di sini. Ya itu dia. Ya Kita kan? lapar nih. Kita lapar. Oh, lu juga ada di Ada. fase itu. Ada di fase itu. Jadi Oke. nggak terlalu kiri yang kiri banget. Tapi kalau misalnya ke kanan juga enggak. Oke. Oh, nice. Ndra, last question dari gue. Oke. Seandainya lu bisa turn back the time deh. Oke. Lu ada yang pengen lu ubah nggak dalam hidup lu? Nggak ada. Kenapa? Karena lu sekarang, gua sekarang, kita semua nih yang nonton juga, kita sekarang adalah hasil dari perjalanan hidup kita. Anjir. Iya nggak sih? Iya. Lu sekarang dengan mindset lu, dengan apa yang lu punya sekarang, itu adalah hasil dari perjalanan hidup lu. Kalau misalnya lu rubah, lu nggak akan mungkin ada di fase sekarang ini. Oke. Lu akan jadi orang lain dengan pikiran yang berbeda. Jadi kenapa gua nggak mau ngerubah apapun yang ada di masa lalu gua, karena gua mensyukuri apapun itu dan kayaknya gua adalah hasil dari perjalanan hidup gua deh. Gua nggak mau merubah apapun dari perjalanan kegagalan, kekecewaan, kebahagiaan, kesuksesan dan segala macem yang pernah terjadi di hidup gua. Itu yang bikin gua kayak sekarang ini. Jadi gua nggak mau merubah a bit pun, sedikit pun. Oke. Gitu. Lu mau ngerubah? Enggak, hidup lu? Enggak kan? Enggak. Nice. Karena kalau nggak ada itu mungkin kita nggak di sini sekarang. Betul. Lu nggak mungkin punya pemikiran kayak sekarang, lu nggak mungkin sesettle sekarang, punya keluarga kayak sekarang, punya tim yang sekarang ngedukung lu. Iya. Beda kan? Beda. Jadi gua Oke. nggak mau rubah. Tapi kalau terakhir kali lagi, Apa? gue butuh stand up lu satu lagi dong. Gak, gue tuh suka sesuatu yang spontan tau gak lu? Gue tuh suka jokes lu aja gitu loh. Buat penutupan aja. Mungkin sekarang gua udah oke lah ya.
mungkin sekarang gue udah oke. Tapi dulu waktu SMP, SMA nggak ada cewek yang suka sama gue. Oke. Karena gue nggak bisa main gitar. Dulu kan cewek-cewek kan suka sama cowok yang anak band, bisa main gitar. Jadi yang gue lakukan adalah kalau gue ke sekolah, gue pakai baju hijau. Kenapa? Pakai baju biru, celana biru, rambut gue warna merah. Jadi walaupun gue bisa main gitar, seenggaknya gue tetap ngejreng. Indra, thank you. Indra, thank you.